Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Maulidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem-sistem dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan. Selanjutnya, organisasi layanan informasi terdiri dari dua, yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya ini merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sedangkan yang kedua yaitu spesialis informasi, menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Selanjutnya, spesialis informasi sendiri itu terdiri dari 6 unsur, yaitu yang pertama analis sistem, yang kedua administrator basis data, yang ketiga webmaster, yang keempat spesialis jaringan, yang kelima programmer, dan yang keenam operator. Struktur organisasi layanan informasi. Selama tahun 1970 dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasi dengan mengalokasikan ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang terdiri dari model sekutu, model platform, dan model terskala. Selanjutnya, komutasi pengguna akhir. Komutasi pengguna akhir sendiri merupakan perkembangan minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Komutasi pengguna akhir timbul karena 4 hal. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang keempat, peranti lunak siap dipakai. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Keuntungan komutasi pengguna akhir yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak dari komunikasi. Yang kedua, ada risiko komutasi pengguna akhir yang terdiri dari sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Dalam pengetahuan pengembangan sistem terdapat beberapa istilah, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Sedangkan keahlian pengembangan sistem sendiri meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya mencerminkan gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga, seperti peranti lunak yang menyimpan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan, basis data yang menyimpan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan, pengguna dan spesialis informasi yang menyimpan dalam bentuk pengetahuan komputer dan informasi, dasar-dasar, serta teori pengembangan dan model sistem. Selanjutnya, ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau office automation atau OA merupakan seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, aplikasi-aplikasi OA digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office
mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat bekerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi terhadap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Bukti akan adanya kantor maya yaitu munculnya istilah telecommuting yang merupakan penggambaran bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling merupakan perluasan kelas pekerja kantor yang hanya datang ke kantor bila dibutuhkan. Keuntungan dan kelebihan adanya kantor maya yaitu keuntungannya biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Sedangkan kerugiannya yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Organisasi maya atau virtual organization merupakan keberlanjutan dari keberhasilan kantor maya yang memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Dampak sosial organisasi maya yaitu tingkat kompetisi yang tinggi terhadap ekonomi 3I atau 3I economy yaitu information, idea, dan intelligence. Selanjutnya menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Kelompok yang membentuk tim pengembang yaitu ada dua, yang pertama pengguna dan yang kedua ada spesialis informasi. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan dari pengembangan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.